Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Setianti, mahasiswi Pendidikan Sejarah Angkatan 2018 dengan NIM 18051111007. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan, Bapak Nurdiansa MPD. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal UAS ujian akhir semester mata kuliah Inovasi Pendidikan. Jawaban nomor 1 yaitu inovasi adalah ide untuk mencapai beberapa pengakuan sosial dan cara baru atau untuk sarana mencapai beberapa sosial menurut pengertian Donald P. Ely 1982 tentang seminar tentang perubahan pendidikan. Pada umumnya kata modern digunakan untuk menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, dalam arti lebih menyenangkan, lebih meningkatkan kesejahteraan hidup. Pada waktu membicarakan inovasi, sering orang mengajukan pertanyaan tentang modernisasi karena antara keduanya tampak mempunyai kesamaan, yaitu pada perubahan sosial. Inovasi dan modernisasi, keduanya merupakan perubahan sosial. Perbedaan hanya pada penekanan ciri dari perubahan itu. Inovasi menekankan pada ciri adanya sesuatu yang diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau masyarakat. Sedangkan modernisasi menekankan pada adanya proses perubahan dari tradisional ke modern atau dari yang maju ke lebih maju. Kemudian soal nomor 2, jawaban dari nomor 2. Model pengembangan organisasi. Model ini berorientasi pada organisasi daripada organisasi pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah. Model pengembangan organisasi ini berbeda dengan model pengembangan dan difusi. Kenapa saya memilih ini? Karena pengembangan organisasi dapat diterapkan oleh sekolah dan tidak hanya menerima inovasi tersebut. Kemudian nomor 3, inovasi pendidikan merupakan proses yang akan terus didorong oleh adanya faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar itu sendiri yaitu ada keinginan dan kemauan atau kebutuhan serta adanya potensi untuk meningkatkan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan faktor luar, perubahan-perubahan sering terjadi di lingkungan kehidupan manusia. Interaksi antara faktor luar dan dalam menyebabkan terjadinya perkembangan ilmu dan adanya inovasi yang tiada henti. Dikarenakan pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia menjadi pribadi unggul yang siap menghadapi tantangan zaman, maka pendidikan juga harus siap. Jawaban nomor 4, inovasi dalam pendidikan memang identik dengan suatu hal yang baru, dan untuk perubahan pada inovasi pendidikan tentu ada yang membawa ke lebih baik dan ada yang membawa ke lebih buruk. Jadi tergantung kemana setiap individu menerapkan inovasi tersebut, karena pada 20 tahun yang lalu inovasi itu tentu beda dilakukan oleh orang-orang pelaku inovasi tersebut, sehingga dibandingkan dengan zaman sekarang inovasi pendidikan itu jauh lebih tinggi. Sementara di bidang teknologi informasi sangat cepat merambat di zaman sekarang, jadi sehingga inovasi yang dilakukan pun berbeda dengan 20 tahun yang lalu, sehingga seorang inovator harus lebih cermat dalam memilih inovasi tersebut. Jawaban nomor 5, konsekuensi inovasi merupakan berbagai perubahan yang terjadi pada individu atau suatu sistem sosial sebagai hasil atau dampak dari adopsi atau penolakan terhadap suatu inovasi. Inovator atau mengadopsi inovasi perubahan yang diasumsikan atau diinginkan tentu saja perubahan yang positif, bahwa inovasi adalah bagi kemaslahatan bagi individu atau sistem sosial. Mempertimbangkan sebuah konsekuensi atau akibat dari sebuah inovasi sangat penting untuk dilakukan, karena kurangnya perhatian dan data mengenai konsekuensi sangat menyulitkan untuk menggeneralisasikan mengenai konsekuensi suatu inovasi. Inovasi tersebut secara positif banyak situs yang menawarkan program atau modul pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa maupun mahasiswa dengan ruang belajar yang tidak terbatas. Kemudian proses pembelajaran dunia maya yang kadang juga dimanfaatkan di segelintir kampus atau sekolah tidak mengenal batasan formal dan non-formal, sehingga mahasiswa bisa mengakses apapun tanpa mengetahui apakah itu baik atau buruk. Konsekuensi langsung sebuah inovasi merupakan perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi secara langsung, contohnya pada proses pembelajaran dengan menerapkan media pembelajaran, sehingga para siswa atau mahasiswa dimudahkan dalam proses pembelajaran. Sedangkan konsekuensi atau akibat tidak langsung merupakan perubahan pada individu atau sistem sosial yang terjadi
sebagai hasil dari konsekuensi langsung suatu inovasi, contohnya hasil dari penerapan perubahan pada pembelajaran di kelas. Jawaban nomor 6. Kajian tentang profesionalisme guru melalui inovasi pembelajaran sangat penting untuk dihadirkan dalam dunia pendidikan saat ini, karena tuntutan kehadiran guru yang profesional dalam era milenial tidak pernah surut. Dan karena dalam proses kemanusiaan dan permanusiaan, ia hadir sebagai subjek yang paling diandalkan, yang seringkali disebut sebagai Umar Bakri, sehingga guru dapat terus mengikuti perkembangan pendidikan saat ini dan dapat membuat sebuah inovasi yang lebih baik sesuai tuntutan pendidikan pada era globalisasi saat ini. Jawaban nomor 7, yaitu siswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar membuat berbuat. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Yang ketiga, yaitu guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Yang keempat, guru mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasan, dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.